Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Kelas 5 Riyad yang isinya itu adalah anak-anak yang ganteng dan cantik. Hari ini di hari Jumat yang barokah, kita akan belajar tematik pembelajaran SBDP. Seni, Budaya, dan Prakarya, disingkat jadi SBDP. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu seperti biasa, langsung teman-teman, sekaligus tema 2. Nah, yang akan dipelajari langsung 2 subtema, yaitu subtema 2 dan subtema 3. Materinya yaitu pembahasannya tentang tangga nada dan properti tari. Sudah siap ya teman-teman ya? Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Itu pengertian dari tangga nada. Ulang yuk teman-teman. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Nah, tangga nada ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama namanya tangga nada pentatonis. Yang kedua namanya tangga nada diatonis. Jadi tangga nada itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama tangga nada pentatonis, yang kedua tangga nada diatonis. Nah, si tangga nada diatonis ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama namanya tangga nada diatonis mayor, yang kedua namanya tangga nada diatonis minor. Ini yang akan kita pelajari, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor, atau disingkat bisa juga disebut dengan tangga nada mayor dan minor gitu ya. Lanjut, diatonis mayor. Kita bahas dulu tentang diatonis mayor. Apa itu diatonis mayor? Diatonis mayor adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Jadi kalau lagu-lagu yang nadanya itu diatonis mayor itu punya ciri-ciri katanya dinyanyikannya dengan gembira dan juga bersemangat. Ciri berikutnya yaitu diawali dan diakhiri dengan nada do. Dengan nada do. Itu ciri-ciri dari diatonis mayor. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh lagu dengan nada diatonis mayor. Contoh lagu ya, contoh judul lagu. Yang pertama Hari Merdeka, yang kedua Garuda Pancasila, dan yang ketiga Dari Sabang sampai Merauke. Ketiga lagu ini menggunakan nada diatonis mayor. Nah, dinyanyikannya dengan cara gembira ya, penuh semangat gitu ya. Misalnya ya, Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Itu kan kita menyanyikannya dengan apa teman-teman? Dengan semangat, dengan gembira. Bukan dengan lemes gitu ya, atau sedih gitu, enggak. Jadi lagu-lagu yang punya nada diatonis mayor itu jangan lupa ciri-cirinya dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Contohnya lagi tuh Garuda Pancasila. Dinyanyikannya dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bukan misalnya Garuda atau gimana gitu ya, nadanya lemes, itu bukan, salah. Jadi ini ya, jadi Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Dari Sabang sampai Merauke adalah contoh-contoh lagu yang
menggunakan atau dengan nada diatonis mayor. Diatonis mayor. Kemudian selanjutnya ada diatonis minor. Nah, diatonis minor ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ciri-cirinya adalah kalau diatonis minor dinyanyikan dengan sedih, kurang bersemangat, dan juga khidmat, teman-teman. Khidmat tuh kayak husuk gitulah ya. Itu ciri-cirinya. Berikutnya yang menjadi ciri-ciri diatonis minor adalah diawali dan diakhiri dengan nada la atau mi. Nah, ini dia contoh-contoh lagu dengan nada diatonis mayor. Minor, ya Allah, maaf ini saya salah ketik. Contoh lagu dengan nada diatonis minor maksudnya ya teman-teman ya. Mohon maaf kesalahan ini. Yaitu yang pertama contohnya adalah syukur. Yang kedua contoh lagunya gugur bunga. Ini kedua lagu ini nih dinyanyikannya dengan nada yang sedih gitu ya. Terus kurang bersemangat. Kalau yang tadi tuh yang mayor itu dia ngebeat gitu, bahasa kerennya tuh ngebeat. Nah, kalau ini dengan nada yang kurang bersemangat, sedih dan penuh dengan hikmat. Itu namanya diatonis minor. Tadi mayor, sekarang minor. Oke, sekarang ada contoh lagu dengan tangga nada diatonis minor. Nih, yang sedih tadi ya, yang hikmat gitu ya. Nah, ini coba. Ini judul lagunya adalah Syukur, ciptaan Haji Mutahar. Mutahar. Teman-teman, coba disimak. Tapi suaranya Bu Nisa kurang bagus gitu ya, tapi mohon maklum aja ya. Gini ya lagu Syukur itu contohnya, contoh lagu dengan tangga nada diatonis minor. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, itu lagu Syukur itu adalah lagu contoh yang menggunakan tangga nada di atas minor, diatonis minor. Jadi pakai harus hikmat nyanyinya gitu ya. Nggak bisa misalnya nggak bisa pakai nada yang cepet gitu, ngebeat itu nggak, salah. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang kita beralih ke subtema 2. Ini membahas tentang properti tari. Nah, siapa yang suka nari? Nggak apa-apa, suka nari. Jangan lupa tarian tradisional kita ya, dipelajari supaya tidak hilang atau tidak punah. Properti tari, apa ya kira-kira properti tari itu? Nah, ini dia pengertiannya. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tarian. Itu namanya properti tari. Yuk sama-sama. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tari. Langsung nih ada gambar. Ada seorang penari. Kira-kira tarian apa ini teman-teman? Ini tarian daerah ya. Coba. Ini adalah nama tariannya yaitu tari payung. Tari apa teman-teman? Tari payung. Nah, tari payung ini berasal dari daerah Sumatera Barat, Sumbar, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat tuh Padang. Siapa yang dari Padang di kelas 5 Riyad? Kalau Bu Nisa taunya karena dulu kelas 4 Arafah tuh yang dari Padang Rafa ya. Rafa Al-Malik dari Padang. Mungkin Rafa bisa nih nari payung. Nah, dari namanya aja tari payung. Properti tarinya yang digunakan yaitu adalah payung gitu ya. Udah jelas sekali. Namanya tari payung. Tari payung. Yang kedua, nah ini ada gambar lagi seorang penari
Kira-kira dari manakah asalnya atau nama tariannya ini? Siapa yang tahu? Ya, nama tarian ini adalah tari legong. Legong apa legong ya? Tari legong lah. Nah, ini berasal dari Bali. Dari gambar ini, teman-teman, coba tebak. Kira-kira apa yang menjadi properti tarinya? Jawabannya kipas. Betul. Tuh, penarinya lagi pegang kipas. Jadi properti pada tari legong adalah kipas. Kalau tadi properti pada tari payung adalah payung. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu, ayo tebak. Ini ada dua orang penari. Tadi seorang, sekarang dua orang penari. Kira-kira dari manakah nama-nama? Apa nama tarian tersebut? Nah, ini dari daerah kita, teman-teman, dari Jawa Barat. Yaitu tari Jaipong namanya. Dari gambar ini teman-teman coba tebak apa yang menjadi properti tarinya? Yaitu selendang. Betul, yang menjadi properti tari yaitu adalah selendang. Nama tarinya tari Jaipong dari Jawa Barat. Tadi tari legong dari Bali. Lanjut. Nah, apa lagi nih? Oh, ini adalah persiapan tari. Kalau teman-teman mau pentas gitu ya, pentas tari harus disiapkan. Ada beberapa item, ada beberapa hal gitu ya yang harus diperhatikan kalau seandainya teman-teman mau menampilkan tarian. Yang pertama, kata profesor, itu profesor teman-teman yang lagi nunjuk itu kata profesor yaitu yang pertama yaitu pemilihan tarian misalnya, yuk kita misalnya mau itu yuk ada pentas seni misalnya di sekolah, kita mau tampil nari aja deh. Tentuin dulu pemilihan tariannya, kan tarian itu ada yang diperagakan gitu ya, atau ditampilkan ada yang satu orang gitu ya, perorangan maksudnya. Ada juga yang berkelompok. Kalau berkelompok itu berarti lebih dari satu orang. Atau tarian apa nih, tradisional apa modern? Nah, kalau misalnya tarian misalnya tradisional aja deh, apa nih yang kita mau tampilkan, tak dari daerah mana tariannya gitu ya. Dan kedua yang harus disiapkan adalah pemilihan unsur pendukung, yaitu pemilihan unsur pendukung diantaranya itu busana, kostumnya. Nggak mungkin dong misalnya kita senam tari terus pakaiannya pakai seragam, misalnya seragam pramuka apalagi seragam pramuka, pasti kan menyesuaikan tariannya ya kan. Terus yang kedua yaitu propertinya, jangan lupa kalau memang misalnya kayak yang tadi tuh kita mau ambil atau kita mau mempergerakan tari Jaipong, berarti kita harus menyiapkan juga propertinya yaitu selendang. Dan yang terakhir adalah iringan. Nah, iringan ini maksudnya apa sih, backsound ya gitu ya, latar musiknya gitu ya, musik, atau bisa juga dengan alat musik tradisional juga, alat musiknya misalnya pakai angklung apa pakai gendang gitu ya. Tapi kebanyakan kalau tari-tari zaman sekarang itunya iringannya pakai musik ya teman-teman ya, musik yang udah jadi gitu ya, rekaman teman-teman. Oke, alhamdulillah selesai. Ya Allah, lupa teman-teman. Tugasnya adalah yang pertama, ada dua ya, ini tolong didengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Yang pertama, tulis 5 nama tarian beserta propertinya ya teman-teman ya. 5 tarian beserta propertinya apa, ditulis di buku daring. Nah, yang kedua, tugas teman-teman adalah menyanyi. Boleh tadi ya, misalnya nyanyi yang lagu yang hikmat tadi atau lagu yang bersemangat tadi, tapi harus dengan mamah ya, harus dengan siapa? Mamah di rumah. Oke, nanti di voice note ke Japri,
Bu Nisa. Jadi 2 ya tugasnya ya. Yang pertama tulis 5 nama. Ayo ditulis di buku teman-teman. Atau diingat ya. Tulislah 5 tarian beserta propertinya. Yang kedua tugasnya yaitu nanti teman-teman nyanyi lagu daerah, lagu wajib gitu terserah teman-teman. Tapi nyanyinya sama mama. Dikirim ke Bu Nisa lewat voice note, bukan video ya. Voice note aja. Terima kasih teman-teman. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Jangan lupa bersedekah di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.